Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa menempuh jalan menuju majelis ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Betapa berharganya, betapa bahagianya seseorang yang mendapat petunjuk. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Itu dasarnya orang masuk Islam. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Jadi kalau orang masuk Islam itu dasar kebenarannya, alasan dia masuk Islam karena mendapatkan ayat-ayat dari Al-Quran, bukan karena mau kawin. Buset. Banyak yang masuk Islam karena mau kawin. Makanya ada orang dari kafir masuk Islam mondar-mandir karena masuk Islam tidak mempunyai dasar kebenaran Al-Quran. Sementara ketentuan dasarnya imannya tauhid didasarkan pada pemahaman laqad anzalna ayatin mubayyinatin. Masya Allah. Agama mana? Mulai dari masuk masjid sampai dia berdiri, Allahu Akbar, sudah diajarkan disiplin yang begitu cepat tanpa disuruh. Coba lihat pasukan militer tentara Rusia pernah datang ke Mekah. Dia bertanya kepada raja di Mekah, berapa lama mengumpulkan orang serapi ini mengelilingi Ka'bah? Ditanya kepada sang jenderal, jenderal, kalau antum kumpulkan pasukan beberapa batalion, berapa waktu memakan waktu mengumpulkan manusia jutaan begini? Dia bilang 3 bulan. Ada yang 10 bulan. Tapi begitu mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa disuruh satu dengan yang lain langsung berbaris. Kecil, besar, kaya, miskin, koruptor, maling, pencuri, semua gabung di situ. Kalau sudah menghadap Allah, sudah nggak ketahuan, bersih semuanya. Tapi apa yang saya sebut tadi itu berani nggak ke dalam masjid? Nggak berani kalau orang Islam. Kalau dia bajingan cuma di kaca-kaca masjid dia intip-intip. Banyak di luar. Bajingan demi. Nggak usah tersinggung. Di dalam juga belum tentu lebih baik daripada di luar. Tapi yang namanya setan selalu nggak pernah ke dalam. Ini untuk menghibur yang di luar. Begitulah nanti kalau apabila sangkakala sudah ditiup, ketinggalan kalian. Ini menjadi pukulan. Makanya kalau ke masjid jangan tunggu selesai sholat. Betul apa betul? Betul. Ini kan ibarat kita sudah mau berangkat di dalam bahtera. Ibarat bahtera ketinggalan semua itu. Tapi nggak usah merayu. Apa ya nih Ustaz ini mengusir kita? Bukan. Ini persoalan contoh mendasar. Kalau tidak penuh, bahtera ini barangkali sudah masuk. Itu maksud saya. Memangnya tidak ada ukuran di sana. Makanya alasan saya berdakwah cuma 2. Itu maksudnya. Jangan tersinggung. Tapi memang di mana-mana setan itu tidak mungkin ke tempat ibadah lain. Ada hadisnya. Rasulullah datang melihat ada setan intip dari jendela, ditegur oleh Rasul, kan mau kemana? Mau ke Baitur Rahman. Kenapa tidak masuk? Kenapa tidak ganggu orang sholat? Tidak berani saya ganggu, karena yang tidur itu ahli ibadah. Jadi setan tidak bisa masuk ke dalam.
saya mempelajari, saya mulai menghitung dan mendasarkan keyakinan kepada Al-Quran kurang lebih 8 tahun. Saya mencari tahu Al-Quran yang saya baca sering saya sembunyi kepada istri dan anak. Saya ambil Al-Quran, saya baca diam-diam, karena watak orang kafir itu gengsi kalau diketahui akan masuk Islam. Diam-diam saya baca-baca. Saya mempunyai satu prinsip, apabila ada ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Isa agamanya sama dengan Muhammad, sama dengan Ibrahim, sama dengan Musa, sama dengan Daud, dengan semua Nabi, apabila di Al-Quran menerangkan begitu, saya akan masuk Islam. Satu. Yang kedua, apabila Nabi Isa sholat sebagaimana orang Islam sholat, insya Allah saya akan meninggalkan keyakinan Kristen. Apa yang terjadi? Saya mendapatkan dalam suratul Al-Baqarah, Qul amanu billah wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Oh, mendapatkan gelar Muslim, mendapatkan gelar orang beriman, harus percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Pencipta, Rabbul Alamin. Kemudian setelah beriman kepada Allah, amantu billahi wa bima qala Allah ta'ala wa ma ursila ila Ibrahim, dan percaya beriman kepada Ibrahim. Saya potong dulu. Kenapa kita beriman kepada Ibrahim? Karena latar belakang titik tolak keagamaan tauhid Islam bersumber dari Ibrahim. Qul innani hadani ila siratin mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, saya dulu beragama Kristen. Saya dulu sebagai seorang pendeta tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk membunuh orang yang lain agama. Saya masuk Islam ini karena mengetahui kebenaran kitab suci Al-Quran. Nggak ada satu Muslim pun yang berani mengucapkan, oh saya yang yakinkan Pak Yahya, istri dan anak-anaknya masuk Islam. No, sampai hari ini tak ada makhluk yang pernah meyakinkan kepada kami. Saya sendiri yang sadar sampai menangis, kenapa ya Allah tidak dari dulu Engkau berikan saya petunjuk. Nanti sudah besar begini baru Kau kasih petunjuk. Karena membaca laqad anzalna ayati, dasarnya kuat, pondasinya kuat, karena tahu sejarah. Yang repot ini kalau masuk Islam ikut-ikutan, nah ini tuh repot. Ngaku sebagai mualaf. Kalau mualaf itu kan enteng sekali, di Al-Qur'an ada mualaf itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Belum tentu Muhammad, sekalipun engkau meyakinkan orang kafir, belum tentu beriman. Yang kali itu setelah Allah berikan petunjuk, mereka masuk Islam. Nah, saya mendasarkan pada pemahaman, apakah Nabi Isa sama ajarannya dengan Muhammad? Apakah Ibrahim sama dengan Muhammad? Apakah kiblat ajaran Muhammad sama dengan para nabi? Itulah ayat tadi Al-Baqarah. Makanya ahli kitab, kafir Quraisy, orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan semua musuh-musuh Rasulullah
mendatangi Rasulullah dan berkata, Muhammad, ajaran apa yang kau bawa ini? Turunlah ayat itu, Qul innani hadani Rabbi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya Tuhanmu telah mengajarkanmu kepada agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Jadi dasar tauhid Islam ini dari Nabi Ibrahim. Makanya setiap kali Dzulhijjah selalu mengorbankan kurban. Cikal bakal dari siapa? Nabi Ibrahim. Saya pernah bilang begini dulu di Kristen sama teman saya pendeta. Jefferson, udahlah biasa lah kalau Matius, Markus, Stefanus, Jefferson, Orson, kan begitu. Coba kita ikuti seperti orang Islam. Maksud kamu, kalau dia bikin musabaqah tilawatil Quran, kita juga bikin musabaqah tilawatil Bible. Musabaqah tilawatil Bible. Dia bilang, bagaimana tidak ada yang hafal? Nah, itu juga persoalan. Orang Islam umur 5 tahun, umur 3 tahun, bahkan ada yang 1 tahun sudah menghafal beberapa juz Quran. Satu merenung. Koran terbitan Kompas ada 12 halaman 1 sampai halaman 12. Bisakah kira-kira Bapak Ibu kalau ada koran apa ini? Koran apa namanya? Padang apa Sumbar? Apa koran yang ada di Padang Express? Berapa halaman dia kira-kira? 12 halaman. Ada nggak kira-kira yang mampu menghafal koran terbitan besok tanggal 18 Maret 2021? Ini tanggal 17 Maret 2021. Ada nggak orang Minang Rangawa yang bisa hafal 12 halaman? Kenapa tak bisa dihafal? Karena bukan firman. Meledak ini. Ada tidak orang kafir bisa menghafal kitabnya sampai hatam? Nggak ada. Saya terus heran, geling-geling kepala. Satu tanda mulai mendekat. Tapi yang saya pikirkan, apakah Nabi Isa ini sama ibadahnya dengan Nabi Muhammad? Saya buka dulu tahun 1999 sampai 2004 itu belum ada tuh apa itu Google atau apa itu mencari referensi dari Google segala macam, itu nggak ada. Jadi saya membuka Al-Quran, saya mencari tahu. Dari pertama saya buka halaman pertama sampai 114 surat hatam setiap tahun saya baca. Saya temukan dalam surat ibunya Maryam. Saya terus berpikir, ini Maryam ibu Isa atau bukan? Atau Maryam yang di Arab? Ternyata Maryam dimaksud adalah ibu Al-Masih. Tapi nama di kampungnya bukan Isa. Isa nama asli di kampungnya adalah Jiswa Hamasyah. Jiswa, bukan Isa bahasa Arab. Saya terus cari tahu bagaimana sejarah Talmud, Taurat, Injil, dan kitab Torah Nebi'im, Ketubim, Tenah. Karena orang Yahudi sampai hari ini kitabnya bukan Taurat. Kitab orang Yahudi adalah Talmud. Memang abjadnya hampir sama dengan bahasa Arab, hampir sama dengan huruf hijaiyah. Kalau kita bilang alif, kita bilang alif, orang Yahudi menyebutnya alif. Kalau kita bilang ba, dia menyebutnya be. Alif, be, gimel, dalet, he, waw, sayin, ke, te, yod, kaf, lame, lam, mem, nun, sampai ayin bersari operasi cinta. Hampir sama tulisannya pun kanan ke kiri. Jadi saya terus samakan. Kenapa ini beda? Begitu saya membeli buku yang namanya Iqra, saya mau belajar coba membaca Al-Quran
tiga harokat, bukan rokat, tiga harokat. Apa harokat? Nggak usah panggil Ustaz. Belajar sendiri Dari saya belajar sendiri, saya buka dan saya eja sendiri. Allahu Akbar. Saya ambil pensil, saya tulis, belajar tulis sendiri. Sama dengan huruf Ibrani, sama dengan huruf Hebrew. Apakah Isa mengenal kitab ini? Apakah Nabi Muhammad sudah tahu tentang Nabi Isa? Dari mana persoalannya Rasulullah tahu? Dan dari mana Isa tahu tentang Nabi Muhammad? Sementara mereka hidupnya rentang waktu yang begitu jauh. Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi, Nabi Muhammad dilahirkan 20 April tahun 571. Berarti jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Karena Al-Masih dilahirkan 6 sebelum Masehi, Nabi Muhammad lahir 20 April tahun 571. Yang menyampaikan akan datang Nabi Muhammad satu-satunya dalam Al-Quran ternyata Isa Al-Masih.